Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian dalam ranah informatika. Nah, untuk sesi kali ini, kita akan fokus ke pengenalan riset dan bagaimana memulai proyek penelitian. Apa sih riset atau penelitian? Jadi ini sebenarnya adalah kegiatan sistematis menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencari solusi dari satu permasalahan. Terkadang, kita melakukan hal ini untuk hal-hal kecil secara informal. Contoh, ketika kita membeli HP. Biasanya kalau kita membeli HP, itu pasti minimal kita akan ada komparasi harga dan fitur. Kita akan lihat dari beberapa merek, mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita dan harganya semurah-murahnya, ya kan? Hal yang sama juga ketika kita membeli benda-benda elektronik lainnya, seperti laptop, TV, dan komputer. Tentu, biasanya semakin mahal yang harus kita beli, maka perbandingannya itu akan semakin komprehensif. Contoh, kalau kita beli mobil atau beli rumah, maka hal yang dipertimbangkan akan lebih banyak. Kalau beli rumah berarti harus pertimbangkan lingkungan, lalu ada sekolah atau tidak di sekitarnya, transportasi, dan seterusnya. Semua itu sebenarnya bisa dianggap sebagai riset, tapi memang secara informal. Nah, ini definisi lainnya dari riset. Riset adalah proses yang sistematis meliputi pengumpulan dan analisis informasi dalam rangka meningkatkan pengertian kita tentang fenomena yang kita minati atau menjadi perhatian kita. Contoh tadi, pengen beli HP. Maka, data yang dikumpulkan apa? Data yang dikumpulkan adalah harga dan fitur dari merek-merek HP yang ada. Lalu setelah itu kita analisis. Oh, ini fitur mana yang kita butuhkan penting, mana yang tidak penting, terus mana yang harganya mungkin paling masuk akal buat kita. Nah, itu adalah analisis informasi. Definisi lain, riset merupakan proses kritis untuk mengajukan pertanyaan dan berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang fakta dunia. Jadi ini ya serupa juga ya sebenarnya. Jadi kita melakukan proses kritis gitu ya. Tadi ya kita komparasi harga dan sebagainya gitu kan. Untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya pengen merek HP yang terbaik buat kita. Oke, ada beberapa jenis riset gitu ya. Berdasarkan bidang ilmu, berdasarkan pembentukan ilmu, berdasarkan bentuk data, paradigma keilmuan yang dianut, dan strateginya. Pertama, kalau dilihat dari bidang ilmu, ada ilmu dasar dan ilmu terapan. Dasar itu seperti matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, itu masuknya ke penelitian dasar. Sedangkan kalau kita, informatika, itu biasanya masuk ke terapan. Jadi ini ilmu-ilmu teknik, kedokteran, teknologi pertanian, dan yang lainnya. Ada juga berdasarkan pembentukan ilmu. Jadi ada yang induktif, ada yang deduktif. Mungkin ingat dulu pernah belajar bahasa Indonesia, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Kalau deduktif artinya apa? Kalimat utamanya di depan, baru setelah itu dijelaskan. Nah, riset deduktif artinya berarti kita sudah punya hipotesa dulu. Kita sudah punya klaim, kayaknya nanti hasil risetnya akan seperti ini. Nah, setelah itu baru kita jelaskan, baru kita lakukan penelitian, kita lihat ya, apakah itu dipenuhi atau tidak. Ada juga yang kedua, yaitu induktif. Induktif kalau dilihat dari bahasa Indonesia konsepnya berarti kalimat utamanya ada di ujung. Artinya di sini dia tidak menentukan hipotesis di awal. Dia tidak menentukan klaim di awal. Dia lakukan risetnya dulu, sudah jadi risetnya, baru setelah itu dia akan menghasilkan hipotesis atau klaimnya. Ada juga berdasarkan bentuk data, ada yang kuantitatif, yaitu data yang bisa dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah angka. Biasanya kalau kuantitatif berarti bisa diolah secara matematika atau statistik. Misal nih, data aktivitas ekonomi antar negara, perilaku siswa di sistem mata kuliah, atau mungkin kuesioner terkait perspektif sebuah produk. Ada juga yang namanya kualitatif. Jadi di sini datanya bukan berupa angka, biasanya sih sifatnya kata-kata. Jadi misalkan, oh orang diwawancara nih,
diwawancara, terus dilihat, oh ya kira-kira responnya seperti apa nih, kan. Terkadang dibutuhkan yang namanya kuantifikasi. Jadi kita membuat, data yang kita terima, data kualitatif tersebut kita convert menjadi angka. Misal interview terhadap penerima bantuan dana pemerintah, diskusi dengan masyarakat yang terlibat dalam pinjaman online, itu semua masuknya ke kualitatif. Ada juga yang berdasarkan paradigma keilmuan yang dianut, misalkan positivisme, ini biasanya dia mendasarkan semuanya dari ilmu alam. Karena dia paradigmanya adalah kalau kita tahu paradigma metodologi ilmu alam, maka yang lainnya itu semuanya pasti bisa dijelaskan dengan itu. Ini science based banget lah. Kedua, rasionalisme. Jadi biasanya di sini kebenarannya itu ditarik juga dari pemikiran kita, dari abstraksi dan simplifikasi. Jadi kita tidak melibatkan semua aspek gitu ya, tapi kita hanya mengambil sebagian saja. Ketiga, ada fenomenologi, ini melibatkan faktor keyakinan atau yang berkaitan dengan ketuhanan. Ada juga berdasarkan strategi. Jadi pertama, ada yang sifatnya opini. Jadi mencari perspektif biasanya. Dan ini bisa berbeda-beda. Jadi mungkin kita melakukan di Indonesia, mungkin hasilnya A, tapi kalau kita lakukan di Australia misalkan, hasilnya jadi B. Itu bisa saja. Dan ini biasanya dilakukan untuk survei, interview, dan brainstorming. Ada juga yang namanya riset empiris. Jadi di sini berdasarkan data yang sifatnya lebih objektif ya. Misalkan nih, studi kasus, kita mengecek nih kondisi sekolah-sekolah yang ada di Indonesia misalkan. Studi lapangan atau mungkin simulasi komputer yang biasa kita lakukan di ranah informatika. Ada juga yang namanya riset kearsipan, ini mirip seperti sejarah. Jadi kan kalau sejarah kita ngapain? Kita lihat dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Nah, ini bisa scanning dan observasi. Ada 3 jenis arsip. Arsip pertama adalah arsip yang rekaman fakta langsung dari perekamnya. Jadi kita membuat data sendiri, kita merekam sendiri lalu kita menganalisis gitu ya. Nah, sekunder itu artinya rekamannya dari pihak lain. Biasanya kita pakai sampling dan kadang juga ada yang namanya arsip fisik. Jadi seperti batu, candi, jejak kaki dan sebagainya. Ada juga yang namanya analitis. Jadi memecah problema menjadi problema-problema yang lebih kecil dan ketergantungan variabelnya. Bergantung logika internal penelitiannya, ya. Jadi tekniknya biasanya menggunakan antara pemodelan matematis, algoritma, atau bahkan heuristik. Nah, apa sih syarat dari riset? Jadi bukan kemarin ya, tadi di awal kita juga bilang gitu kan bahwa di sini kita kadang-kadang melakukan riset, tapi secara tidak formal. Nah, syarat riset pertama adalah sistematik. Jadi pertama dia harus mengikuti prosedur tertentu yang dapat dilakukan berulang kali. Oke. Kedua, objektif. Jadi hasil temuan itu dapat diperoleh tanpa memperhitungkan hubungan peneliti dengan topik risetnya. Ya kalau yang tadi milih HP mungkin tidak terlalu objektif ya, karena kan ada unsur-unsur subjektif dari si penelitinya. Ketiga, realistis. Hasil temuan dan metode riset harus masuk akal. Jadi tidak boleh ngeyel. Artinya apa? Artinya misalkan kalau kita ditanya, "Kenapa kamu pilih metode A?" Kita bisa jawab, "Oh, karena metode A lebih bla 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 bla." Tidak boleh jawabannya sekedar, "Oh, pengen aja, pengen metode A." Itu nggak boleh. Integritas. Jadi eksekusi riset dari awal hingga akhir harus jujur dan apa adanya. Gimana kalau ternyata hasil risetnya tidak sesuai dengan keinginan? Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjelaskan kenapa tidak sesuai dengan keinginan. Itu aja. Oke, ini langkah-langkah dalam riset. Jadi pertama, formulasi masalah, berikutnya ada studi literatur, penyusunan metode penelitian, lalu kita eksekusi, dan terakhir kita analisa temuannya, termasuk dokumentasi hasil. Nah, ini ada juga yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan riset, atau di bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan research questions. Jadi biasanya ketika kita melakukan riset,
ada nih, harus menentukan pertanyaan-pertanyaan riset. Dan ini pertanyaannya harus jelas dan objektif. Nggak boleh menggunakan kata-kata yang subjektif atau umum. Kenapa? Karena ini akan jadi dasar dari keseluruhan risetnya. Contoh yang salah nih, yang biasanya mungkin muncul di peneliti pemula. Apakah metode X baik? Pertanyaannya, baik tuh kayak gimana? Gitu kan. Harus lebih spesifik gitu kan. Baiknya dalam hal performa, dalam hal efektivitas, terus dibandingkan dengan apa baiknya? Apakah hanya sekedar yang penting di atas nilai 70 gitu kan? Atau mau dibandingkan dengan metode-metode lain? Berikutnya, apakah produk X bagus? Sama, ini juga bagusnya kayak gimana? Mau seperti apa? Gitu kan. Apakah bagus dari sisi tampilan, dari sisi fungsionalitas, gitu kan? Dari sisi keuntungan, gitu kan? Semua harus dijelaskan. Nah, contoh yang benar adalah misalkan, apakah metode X lebih efektif daripada metode Y? Kalau dilihat di sini, kita sudah bisa menentukan definisi baiknya secara lebih spesifik ya. Jadi baik di sini konteksnya adalah lebih efektif. Nah, nanti ketika kita ingin menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus mencari bagaimana mengukur efektif tersebut dan kita bandingkan. Kedua, bagaimana pandangan masyarakat terhadap kualitas dari produk X. Ini juga sama ya, lebih spesifik ketimbang kita bilang apakah produk X bagus. Jadi kalau di sini kita lihat, oh bagusnya itu adalah dari yang namanya kualitas, begitu. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.